siang teman-teman. Siap. Kenalkan, nama saya Teva Tani Rahatanto, mahasiswa informatika. Dan hari ini saya ingin berbagi tentang topik pidato saya, yaitu dampak game terhadap dunia pendidikan. Kita semua tahu, rata-rata mahasiswa sekarang itu lebih sering main game daripada belajar. Ya, karena kita berpikir nih, ya main segame atau 2 game aja deh, tapi ujung-ujungnya bisa main game berjam-jam tanpa stop. Nah, karena itu jadi muncul pandangan bahwa game itu hanya membuang-buang waktu. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu nih, siapa di sini yang suka main game seperti Mobile Legends? Saya yakin hampir semua suka. Nah, seperti yang kalian tahu, sebenarnya tidak ada masalah jika kita suka bermain game seperti Mobile Legends. Yang jadi masalah adalah kalau kita sampai kecanduan bermain gamenya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit secara teori kenapa kita bisa kecanduan game. Game itu memang dirancang supaya membuat pemain ingin terus bermain. Misalnya setiap kali kita menang nih, kita mendapatkan experience, lalu naik level, dan kita bisa mendapatkan hadiah. Nah, setelah mendapatkan hadiah itu, otak kita melepaskan hormon yang bernama dopamin. Hormon ini bisa membuat kita merasa senang dan puas. Dan karena hormon inilah, tanpa sadar kita jadi ketagihan bermain game tersebut. Masalahnya, semakin sering hormon dopamin ini dilepaskan, terutama untuk kegiatan yang kurang bermanfaat seperti bermain game, maka semakin sulit bagi kita untuk fokus ataupun konsentrasi pada hal lain seperti kewajiban kita, yaitu mungkin belajar. Menurut beberapa penelitian, orang yang bermain game lebih dari 8 jam sehari itu sudah bisa dikategorikan kecanduan. Ya, sebenarnya tanpa penelitian pun, bermain game selama 8 jam itu sudah terlalu banyak. Nah, masalahnya, kalau waktu sebanyak itu dihabiskan untuk bermain game, apa jadinya misalnya dengan tugas kuliah kita, ataupun mungkin jam tidur kita? Salah satu dari kedua hal tersebut sudah pasti terganggu. Saya akan memberi contoh mungkin dengan diri saya sendiri. Saya, terutama pada saat semester 1, itu sangat kecanduan game. Yang awalnya cuma untuk refreshing mental, namun lama-kelamaan jadi ketagihan dan bisa main game terus-menerus tanpa stop. Dan akibatnya ya, tugas saya jadi menumpuk, lalu jam tidur saya juga hancur, dan tentu saja ya nilai kuliah saya jadi menurun. Nah, dari situ ya, untungnya saya lebih sadar kalau game yang seharusnya menyenangkan bisa jadi masalah besar jika kita tidak mengatur diri. Tapi ya di sisi lain, game juga punya dampak positif kalau dimanfaatkan dengan cara yang benar. Sekarang sudah banyak contohnya, seperti Kahoot untuk kuis interaktif, lalu Duolingo untuk aplikasi belajar bahasa, dan mungkin yang lebih cocok untuk mahasiswa informatika itu Code Combat, di mana ini adalah website yang mengajarkan pemrograman Python dan JavaScript lewat mekanik game seperti game RPG. Nah, konsep game itu disebut gamifikasi, yaitu penerapan elemen game seperti poin, level, dan hadiah dalam proses belajar. Dengan sistem seperti ini, ya tentu saja belajar terasa lebih menyenangkan, dan kita juga jadi lebih semangat untuk menyelesaikan tugas, ibaratnya menyelesaikan misi dalam suatu game. Artinya apa yang saya omongin ini? Ya, artinya dunia pendidikan itu bisa belajar banyak dari dunia game. Karena game itu bisa membuat kita rela mencoba berkali-kali walaupun gagal. Misalnya contoh, kita bermain game Mobile Legends lalu kalah 10 pertandingan berturut-turut. Walaupun begitu, keesokan harinya kita tetap semangat untuk merubah game tersebut demi mencapai kemenangannya. Itulah hal yang sering hilang dalam sistem belajar tradisional. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Kuncinya adalah keseimbangan. Main game itu boleh, tapi harus tahu batas. Kita harus atur waktu, dan jangan sampai mengorbankan kuliah, istirahat, dan kesehatan kita. Dan sebisa mungkin, pilih game yang bermanfaat, atau bahkan yang bisa mengasah kemampuan berpikir dan kreativitas kita. Teman-teman, ingatlah satu hal, game bukan semata hiburan,
Dengan pemanfaatan yang tepat, game bisa menjadi jembatan antara belajar dan kesenangan. Membuat pendidikan bukan hanya efektif, tapi juga menyenangkan. Sekian dari saya, terima kasih.